Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'dah. Pemirsa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam dan kesehatan lahir batin, sehingga kita sampai pada hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari yang ke-16. Berarti sudah separuh bulan kita lewati. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir pembawa risalah Islam yang sampai sekarang kita ikuti, dan insya Allah kita akan mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan insya Allah juga kita akan mendapatkan syafaatnya, terutama syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, hari ke-16 di bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama melakukan renungan, melakukan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan selama separuh bulan ini, yakni puasa kita. Apakah puasa yang kita laksanakan selama separuh bulan ini sudah sebagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan refleksi dan muhasabah diri. Dan untuk refleksi ini nanti akan saya bagi beberapa sesi, dan pada kesempatan ini adalah sesi pertama dari refleksi kita, dan saya akan menyampaikan ayat Allah, ayat Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang saya baca di pembukaan atau muqaddimah tadi. Baiklah, kita bahas satu persatu dari penggalan ayat dari surat Al-Baqarah 183 tadi. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Dalam penggalan ayat ini Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa mukhatab atau yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman saja. Menurut Imam At-Tabari juga dalam kitab tafsirnya disampaikan bahwa yang dikatakan iman dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta membenarkannya. Berarti apa yang disampaikan Allah, apa yang diperintahkan Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi dilaksanakan. Itu penggalan yang pertama dari ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian penggalan yang berikutnya adalah kutiba alaikumussyam. Di dalam ayat ini tidak sebagaimana di dalam ayat-ayat lain ketika Allah memerintahkan suatu perbuatan yang wajib. Dalam ayat ini disampaikan oleh Allah kutiba alaikumussyam.
Allah menggunakan kata kutiba alaikumusiyam. Menurut para ahli tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, juga Imam Ibnu Katsir, kata kutiba itu bimakna furido, difardukan, atau kita kalau mengartikan diwajibkan sama. Namun ada spesifikasi di dalam kata ini. Kenapa? Karena menggunakan kata kutiba itu mesti ada rahasia. Apa rahasianya? Bahwa lafal kutiba di dalam penggalan ayat kutiba alaikumusiyam itu adalah berarti diwajibkan kepada kalian puasa dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam waktu yang sudah ditentukan dan tidak boleh diganggu gugat. Ketentuannya bulan Ramadan, ya sudah bulan Ramadan itu dilaksanakan puasa selama 1 bulan. Kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan atau difardukan kepada kalian puasa pada bulan Ramadan. Penggalan ayat berikutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi perintah atau fardu puasa ini, kewajiban melaksanakan puasa itu disampaikan oleh Allah tidak hanya diwajibkan, difardukan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga difardukan, diwajibkan untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Di beberapa kitab tafsir dijelaskan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa yang dimaksud dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum itu adalah umat-umat ahli kitab. Berarti umatnya Nabi Dawud dengan kitabnya Zabur atau Mazmur diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Umatnya Nabi Musa dalam kitab Taurat juga diwajibkan puasa pada bulan Ramadan juga. Umatnya Nabi Isa di dalam kitabnya Injil tentu juga diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan lebih jauh lagi bahwa yang dimaksud dengan umat-umat kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad itu jauh sebelumnya, yakni sudah sejak umat Nabi Adam hingga sebelum Nabi Muhammad. Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu semuanya diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hanya saja ketika sampai pada umat Nasrani ini ada pergeseran. Apa pergeseran atau perubahannya? Pergeseran atau perubahannya adalah umat-umat Nasrani karena pada bulan Ramadan itu musim panas, mereka para rahib, para pendeta merubah tidak di bulan Ramadan tapi di bulan yang tidak panas. Sebagai kafaratnya puasa tidak hanya 1 bulan tetapi ditambah 10 hari sebagai kafaratnya. Ketika puasa itu jumlahnya lebih dari 30 hari menjadi 40 hari karena ditambah 10 hari tadi, yang terjadi adalah beberapa di antara mereka sakit, termasuk raja waktu itu. Kemudian mereka melakukan nazar, mereka membuat nazar. Apabila Allah menyembuhkan dari penyakit mereka itu, maka mereka akan menambah lagi puasanya seminggu, dan nazar mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menambah lagi jumlah harinya dari 40 hari ditambah 7 hari lagi menjadi 47 hari. Pada periode raja berikutnya, puasa yang jumlahnya 47 hari itu digenapkan menjadi 50 hari. Itu terjadi pada umat Nasrani sebelum
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagaimana praktek umat-umat ahli kitab pada masa Kanjeng Nabi Muhammad dan pada masa ini, sekarang ini, wallahu a'lam. Jadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kewajiban perintah melakukan puasa itu tidak hanya kita lakukan, tetapi juga dilakukan, juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan cemas, tetaplah semangat, tetaplah optimis bahwa kita pasti bisa, kita pasti kuat melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian penggalan ayat berikutnya, la'allakum tattaqun. Jika puasa ini sudah dilakukan, maka harapannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi takwa. Lah ini ada rahasia. Kenapa Allah menggunakan kata la'alla? Memang yang terjadi ketika orang-orang yang beriman melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, asarnya berbeda. Asarnya berbeda. Ada seperti yang diharapkan oleh Allah menjadi takwa, ada yang tidak. Ini tergantung kita yang menjalankan ibadah puasa. Apakah kita menjalankan puasa itu betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau kita menjalani puasa sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka la'allakum tattaqun, ini niscaya, keniscayaan. Kita pasti akan menjadi takwa. Tapi kalau kita menjalankan puasa tidak sesuai, tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja harapan menjadi takwa itu tidak bisa 100%. Bisa jadi hanya 90%, bisa jadi hanya 80%, bisa jadi hanya 50%, bahkan sama sekali tidak berhasil. Itu tergantung kita yang menjalankan puasa. Lalu bagaimana puasa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Puasa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa kitab tafsir adalah puasa yang isi dari puasa ini adalah menekan, mengendalikan nafsu dan syahwat kita dari sesuatu yang asalnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari sesuatu yang memang pada asalnya diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah jelas di dalam kitab-kitab fikih. Hal-hal yang sebelumnya halal boleh kita lakukan seperti makan, minum, kumpul sama istri, suami istri, itu kan halal. Tapi ketika puasa kita nggak boleh melakukannya. Dan masih banyak lagi contohnya. Hal-hal yang halal sebelumnya diperbolehkan, ketika puasa tidak boleh dilakukan. Nah, ini harus kita taati. Kemudian hal-hal yang sebelumnya memang tidak boleh dilakukan. Makanya puasa yang benar adalah puasa orang yang betul-betul bisa menjaga, bisa mengendalikan, bisa menekan nafsu dan syahwatnya dari hal-hal yang semula dihalalkan maupun yang semula diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan niat lillahi ta'ala. Nggak ada niat yang lain kecuali lillahi ta'ala. Nah, ini menjadi refleksi, menjadi renungan untuk kita semua. Apakah selama separuh dari bulan Ramadan ini kita menjalani puasa ini sudah melakukan hal-hal seperti ini, sudah melakukan hal-hal yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini atau tidak? Atau mungkin ada beberapa
yang kita cegah, ada beberapa yang kita langgar. Maka la'alakum tatakun itu tidak serta-merta, tidak otomatis orang yang puasa akan menjadi takwa, tidak. Itu tergantung dari kita sendiri. Maka tergantung kita juga. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang beriman yang bertakwa, maka puasa kita harus benar. Dan kalau puasa kita tidak benar, kemudian kita tidak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang muttaqin, jangan salahkan Allah. Maka kita harus muhasabah kepada diri kita sendiri karena memang puasa kita belum benar. Demikian refleksi yang pertama pada kesempatan ini. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.